penuh. Kalau isinya penuh, ya nanti berlimpah ya. Nah, limpahan itulah yang akan menjadi buah-buah dari keberhasilan kita, keajaiban kita, dan kesuksesan kita ya. Itu sebabnya banyak sekali ya himbauan-himbauan untuk kita terus menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu kembali di channel YouTube Magnet Rezeki. Saya doakan Anda semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda semakin dekat dengan cita-cita Anda, harapan Anda, hajat-hajat Anda, dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel ini kita akan membahas tentang materi magnet rezeki, bagaimana menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tapi sebelum kita lanjut kepada materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mas Alif, suaranya kurang jelas. Baik, sebentar. Ya, tes. Baik, bagaimana sekarang suaranya? Apakah sudah jelas? Kalau belum jelas, silakan bisa chat lagi ya, Bapak Ibu, untuk suaranya. Baik, sambil menunggu sahabat-sahabat yang lainnya, kita akan sampaikan seperti biasa program-program Yayasan Khairul Razikin. Ya, sudah jelas. Alhamdulillah sudah jelas ya. Alhamdulillah sudah jelas. Ya, akan kami sampaikan program-program dari Yayasan Khairul Razikin. Yang pertama ada wakaf. Ya, jadi kemarin ketemu beberapa ibu-ibu jamaah di sini ya yang biasa ikut kajian di KRI. Ada yang nanya, wakafnya ada dua ya Mas? Iya, betul, ada dua. Wakaf kita ada wakaf pembebasan lahan untuk jalan pesantren, dan yang kedua ada wakaf pesantren tanah dan bangunan. Nah, yang jalan ini 1 juta per orang, bisa dicicil 50.000 per bulan. Kalau yang program wakaf reguler ini, wakaf tanah dan bangunan, ini 3 juta per meter persegi. Sama-sama bisa dicicil 50.000 per bulan, dan sama-sama bisa repeat ya, diulang lagi ketika sudah lunas, bisa diulang kembali, bisa diikuti kembali. Untuk wakaf jalan di 0812 1110 2015. Ini di admin kita, di Mbak Hilda. Dan untuk wakaf pesantren ini di Mas Robi, di 056 9278 3635. Kemudian program Wali Asuh Santri. Ini program khusus untuk Bapak Ibu yang ingin menjadi orang tua wali asuh santri secara khusus. Jadi berkomitmen selama beberapa bulan atau beberapa tahun untuk mensupport santrinya tiap bulannya dengan nominal tertentu. Nah, untuk pendaftarannya bisa di 0857 7247 8278. Dan ini untuk support santri secara umum, sedekah pesantren, donasi pesantren, ini di Bank Syariah Indonesia di 551 226 7360. Untuk informasinya di admin kami di 0812 1110 2015. Nah, untuk support kebutuhan santri ini bebas berapapun nominalnya. Bisa langsung transfer ke rekeningnya ataupun melalui QRIS yang tersedia. Ini untuk kebutuhan santri, untuk kebutuhan sarana belajar, untuk harian santri, makan, dan lain-lain. Selanjutnya zakat. Ini zakat mal ya, terkhusus zakat mal. Kami juga menerima dan menyalurkan zakat dari Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki harta dengan batas 85 gram emas dan sudah mencapai setahun, nah itu wajib zakat. Nah, nanti bagi yang masih ingin bertanya-tanya bagaimana penghitungan zakatnya, bisa ke nomor 0812 1110 2015. Nanti dibantu untuk dihitungkan dan silakan disalurkan ke Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Dan kami juga ada website, di program-program kami juga ada di website. Silakan Bapak Ibu untuk kemudahan bisa melalui website
Silakan pilih programnya, tinggal klik dan ikuti petunjuknya. Nanti bisa langsung donasi melalui website kami di khairurrazikin.id. Nah, ini tadi ya rekening-rekeningnya. Ini silakan disimpan. Ini rekening wakaf, rekening support pesantren, dan rekening zakat. Dan ini nomor admin Yayasan Khairul Rozikin di 0812 1110 2015. Silakan disimpan atau di screenshot atau di foto. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung untuk mengajak kebaikan, untuk mengajak orang-orang menyalurkan ziswafnya, menyalurkan zakat, infak, sedekah dan wakafnya ke Yayasan Khairul Rozikin, silakan bergabung di Pejuang Askar, Amil Zakat Khairul Rozikin. Nanti setiap ziswaf yang diajak akan mendapatkan ujroh senilai 8% untuk infak, sedekah dan zakat. Kalau wakaf tidak ada ujrohnya. Silakan untuk pendaftaran bisa langsung ke websitenya, nanti klik Pejuang Askar. Nanti bisa isi datanya di situ, nanti akan dihubungi oleh admin kami. Atau jika ada pertanyaan, silakan hubungi admin melalui WhatsApp. Dan ini program kita yang terdekat juga, PKR Berkurban. Nah, siapkan kendaraan akhiratmu bagi Bapak Ibu yang masih belum punya pilihan hewan kurbannya. Nah, silakan bisa berkurban di pesantren Khairul Rozikin. Ini berkurban bersama para penghafal Quran, dan nanti daging kurbannya juga disalurkan untuk para santri dan warga sekitar di pesantren Khairul Rozikin. Ini ada domba 3.500.000 atau patungan sapi 3.800.000. Nanti bisa ke Mas Robi ya di 0823 8395 4056. Nanti sertakan bukti transfernya. Insya Allah akan dilaksanakan di Sabtu 6 Juni penyembelihannya di pesantren Khairul Rozikin. Ya, silakan follow juga media-media sosial kami di Telegram, Instagram, YouTube, dan juga TikTok untuk info-info kegiatan program seputar Yayasan Khairul Rozikin Indonesia. Ya, itu tadi ladang-ladang kebaikan yang kami sediakan untuk Bapak Ibu. Silakan pilih, banyak programnya, banyak pilihannya, dan silakan di-share juga sebagai amal jariah untuk kita semua. Baik, kali ini kajian kita akan membahas tentang memantapkan tujuan hidup agar meningkatkan produktivitas. Jadi, agar kita tidak bingung arahnya mau kemana, kita perlu tujuan hidup yang jelas. Kadang seseorang pun yang sudah punya harta, keluarga, sudah merasa sukses, itu pun merasa bingung, kok saya sudah di puncak, tapi kok apa yang harus saya lakukan lagi ya gitu. Nah, ini kajian kali ini akan men-sharingkan kita bagaimana memantapkan tujuan hidup yang sebenarnya gitu. Dan sudah ada bersama kita gurunda kita, Ibu Diah Puspitawati. Assalamualaikum Bu Diah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, langsung cerah nih begitu muncul wajahnya. Langsung cerah nih layarnya, Masya Allah. Baik Bu Diah, silakan Bu Diah. Baik, terima kasih Mas Khalid atas kesempatannya. Baik, saya sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke, di spotlight ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, bahagia sekali di kesempatan yang luar biasa ini kita bisa hadir ya dan silaturahim kembali dalam mengenal lebih dekat YKRI ya gitu. Nah, kita bersyukur sekali Allah berikan sebuah wadah, sebuah fasilitas untuk kita bersilaturahim, sharing dan juga menambah materi-materi yang perlu kita penuhi terus di dalam diri ini agar diri kita menjadi berkapasitas ya gitu. Nah, kalau kita hidupnya banyak persiapan ya teman-teman, akhirnya diri kita itu penuh kapasitasnya. Isinya penuh. Kalau isinya penuh, ya nanti berlimpah ya. Nah, limpahan itulah yang akan menjadi buah-buah dari keberhasilan kita, keajaiban kita, dan kesuksesan kita ya. Itu sebabnya banyak sekali ya himbauan-himbauan untuk kita terus menuntut ilmu. Bahkan ada hadisnya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina ya gitu. Nah, melalui YKR ini alhamdulillah sedikit demi sedikit terisi terus tabung kesuksesan kita, tabung kematangan kita dalam kehidupan ya. Tiap kali kajian ditambahin dikit, ya namanya sedikit-sedikit ya lama-lama menjadi bukit ya teman-teman semua. Nah, baiklah, mengawali acara ini marilah kita bersama-sama
mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan limpahan rahmatnya, maka kasih sayangnya ya, eh, perlindungannya dan juga kenikmatan-kenikmatan baik itu dalam proses kehidupan dan juga kebahagiaan yang Allah limpahkan buat kita semua ya, masih tercurah sampai hari ini. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita akhirnya mengerti bahwa Allah tak pernah meninggalkan kita, Allah selalu menyertai kita ya, namun kadangkala kita tak melihat ya kehadiran Allah dalam setiap sisi kehidupan kita. Maka teman-teman semua, marilah kita beristighfar 3 kali. Mudah-mudahan dengan istighfar kita hari ini kita semakin dipahamkan bahwa Allah tak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita yang meninggalkan Allah, ya gitu. Mungkin kita yang terus meniadakan Allah dengan pemikiran-pemikiran yang menurut kita itu yang terbaik, ya. Menurut kita itu yang benar gitu ya. Padahal Allah selalu menyertai kita, ya gitu. Nah, baik teman-teman, marilah kita beristighfar bersama. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Semoga istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah sahabat semua, semoga sholawat dan salam selalu juga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, nah mengawali acara ini ya, karena hari ini ada sedikit materi yang saya sampaikan. Takzimnya kita menghormati gurunda kita, marilah kita haturkan suratul Fatihah terkhusus ya buat gurunda kita Ustadz Nasrullah dimanapun beliau hari ini berada. Semoga manusia mulia yang dititipi ilmu magnet rezeki ini oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa dijaga kesehatannya lahir batin, senantiasa dilindungi keluarganya, senantiasa diberikan keberkahan dan juga kebahagiaan dalam hatinya, dan kuat iman dalam memimpin umat yang dipercayakan Allah kepada gurunda kita. Gak kuat ya kalau langsung leleh mata ini. Nggak kuat kalau bicara tentang seorang yang sedang berjihad di jalan Allah, dan saya mengikuti perjalanan beliau. Tidak mudah ya jihad-jihad yang beliau lakukan ya, dan sampai hari ini tetap menguatkan hati berdiri memimpin umat dalam berbagai guncangan yang ada. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah, khususon Al-Fatihah ila fil jasadi Ustadz Nasrullah. Al-Fatihah. Iya kan. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga juga komunitas Magnet Rezeki dan juga Yayasan Khairul Razikin ya, yang menjadi motor ya atau pergerakan ini menjadi kendaraannya untuk mewujudkan visi-visi mulia ya, demi menjadi prajurit-prajuritnya Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan Allah berikan perlindungan dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat semua yang dimuliakan Allah, ya rindu ya, udah berapa lama saya harus keluar kota ya, keluar negeri beberapa saat kemarin sehingga tidak ada live ya. Nah, hari ini kita kembali hadir. Nah, hari ini tuh spesial banget, berbeda dengan biasanya karena Mas Khalid sebagai ketua program ya, pemimpin Pinpro-nya ya untuk acara YKRI kajian tiap Selasa ini ya, mengamanahkan sebuah topik kepada saya, yaitu produk memantapkan tujuan ya, memantapkan tujuan hidup, meningkatkan produktivitas ya gitu. Nah, saya nggak tahu nih pada saat diberikan topik ini memantapkan tujuan hidup ya gitu, meningkatkan produktivitas, ini apakah yang memberikan judul ini mengerti? Ini judul yang sangat tidak mudah untuk disampaikan dalam kajian yang hanya 1 jam gitu ya. Ini perlu training 1 hari. Ya gitu. Tapi Masya Allah ya, beberapa waktu tadi saya coba berdoa sama Allah, ya Allah dari mana nih mulai ya, karena biasanya tuh butuh ice breaking satu sesi ya, butuh open mind, butuh segala macam gitu ya. Tapi hari ini langsung to the point gitu ya. Dan Masya Allah ya, luar biasa, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk-petunjuknya. Jadi kalau hidup sudah connecting dengan Allah tuh Masya Allah ya, GPL nggak pakai lama, GPR nggak pakai ribet.
Minta saja langsung ting datang ya. Nah, di saat acara sudah mulai tadi, tiba-tiba Allah turunkan ilham ya. Dan akhirnya kajian kali ini agak berbeda. Akhirnya saya memberikan sedikit materi ya kepada teman-teman yang mungkin hari ini diizinkan Allah bergabung dan juga menyimak materi ini. Mudah-mudahan inilah yang Anda butuhkan, inilah jawaban dari doa-doa Anda, dan izinkan saya menyampaikan apa yang ingin Allah sampaikan kepada Anda semua. Mudah-mudahan ini semua masuk di hati, karena semua dari Allah akan nyampe kepada hati, ya gitu. Baik, bersiap semua. Siapa yang mau ajaib hari ini katakan saya. Iya. Saya ya, siapa yang mau ya hidupnya bahagia, berkah, berlimpah, katakan saya. Oke, keren ya, udah mulai ketik-ketik-ketik saya ya gitu. Dan saya juga ucapkan selamat datang kepada semua yang sudah nonton di YouTube dan juga yang ada di ruang Zoom meeting. Udah 30 orang lebih yang bergabung. Terima kasih, hatur nuhun. Maafkan saya yang tak berdaya ini ya, maafkan saya yang hanya bisa sharing sesuatu yang saya alami. Ilmu itu datangnya dari Allah yang dititipkan kepada gurunda kita Ustadz Nasrullah, dan juga dititipkan kepada banyak pemimpin-pemimpin umat ya. Namun izinkan saya hari ini sharing ya apa yang saya alami dan juga apa yang perlu kita pahami agar ilmu-ilmu yang dititip Allah melalui pemimpin-pemimpin kita, melalui gurunda-gurunda kita bisa kita praktekkan dengan sangat sederhana dan juga gampang ya melalui sharing-sharing yang akan saya sampaikan ini ya gitu. Jadi kita bisa tepat praktek, kita bisa cepat praktek, dan akhirnya kita bisa cepat ajaib ya gitu. Mau yang cepat atau nggak cepat? Mau yang reguler atau ekspres? Oke, ekspres ya. Nah, baik teman-teman, kita akan bicara dulu di sesi awal ini ya, sahabat-sahabat YKRI. Enak banget ya, ikut trainingnya Budia nih, free ya dari YKRI sponsornya. Yang ngantri ikut training tiap Senin banyak loh, dibatasi hanya 30 orang. Nah, ini semua boleh nonton satu YouTube. Ribuan orang boleh nonton ya. Mudah-mudahan ya, ini kalau jangan mau gratisan, maka kirimkan Fatihah buat YKRI dan Ustadz Nasrullah. Kirimkan sedekah-sedekahnya juga buat anak-anak teman-teman kita ya di pesantren, supaya barokah semua hari ini. Oke, siap ya? Baik, kencangkan sabuk pengaman dan mari kita take off. Nah, baik, Bapak Ibu semua, ayah bunda yang dirahmati Allah ya. Kalau kita bicara ya, izin sharing ya. Kalau kita bicara tujuan hidup ya gitu. Kurang lebih 20 tahun yang lalu saya juga nggak ngerti apa itu tujuan hidup. Taunya saya hari ini apa yang ada di depan saya ya udah itu yang dikerjain, betul nggak? Kemudian kita lihat orang lain begitu, oh kayaknya bisa ya, kayaknya enak ya begitu, ya udah kita ikut ke sana gitu ya. Nah akhirnya pada saat kita belum tahu tujuan hidup, kita itu hidupnya ikut-ikutan. Ya gitu. Ada orang mau ke Surabaya, bagus kali ya Surabaya, ikut ah gitu ya. Ada orang mau ke Malang, bagus kali ya Malang, ikut ah, biar pernah, biar pernah, biar pernah, biar pernah. Gitu ya. Nah, teman-teman semua itu baik. Banyak pengalaman itu baik, ya, banyak konten, materi, ilmu semuanya itu baik, ya gitu. Tujuan hidup kita di awal mungkin sampai pada pembekalan diri, harus mengerti banyak hal, harus bisa banyak hal untuk bekal di masa depan. That's right, betul, ya. Semua orang sukses pasti mengalami fase pertama itu, yaitu perjuangan dan pengorbanan. Ya, teman-teman. Ini bagian dari tujuan hidup. Ya gitu. Ya semua orang sukses kalau dibongkar masa lalunya pernah yang ngalami bonyok semua dalam menuntut ilmu. Dalam mempersiapkan begitu banyak konten materi untuk menambah kapasitas. Nah, saya bersyukur sekali ada di dalam komunitas Magnet Rezeki ini karena concern dalam pendidikan, ilmu, ya, ilmu magnet rezeki khususnya. Ya, kalau kita bongkar ilmu magnet rezeki, sebenarnya ini intisari dari banyak ilmu di luar sana yang disarikan dalam 10 jurus utama yang akhirnya teman-teman ini bisa kita jadikan pedoman untuk menuntut ilmu. Ya gitu, untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah pernah kita dapatkan. Ya gitu. Nah, jadi bersyukur yang kita sudah ada di komunitas ini ya, kita hanya tinggal implementasi bagaimana cara prakteknya. Sampai sini dapat gambaran ya. Jadi untuk sampai kepada tujuan hidup yang kita dalam tanda kutip ya, definisi tujuan hidup yang kita mau tuju hari ini adalah langkah pertamanya. Ya gitu ya teman-teman. Langkah pertamanya yaitu penuhi diri kita dengan ilmu. Ya, gitu.
Orang tanpa ilmu bagaikan berjalan tapi nggak ada mata, gitu. Ya gitu. Atau bagaikan ada mata tapi tak ada cahaya. Ya gitu. Coba berjalan tanpa melihat, bisa nggak? Nggak bisa, karena mata nggak bisa melihat, karena nggak ada ilmu. Kemudian, atau sebaliknya, bisa berjalan tapi tak ada cahaya. Ilmu itu cahaya. Jadi teman-teman, ya berjalan dalam kegelapan, betul. Akhirnya gimana, Bu? Nabrak-nabrak. Ya, gitu. Akhirnya hidupnya ketakutan, panik, gundah gelisah, galau gulana, ya gitu. Jadi, langkah pertama kalau kita mau berjalan menuju tujuan hidup adalah kita harus berilmu. Dan kita bersyukur ada di komunitas Magnet Rezeki ini. Siapa yang bersyukur mengenal ilmu magnet rezeki, katakan saya, ketik. Saya bersyukur sudah mengenal ilmu magnet rezeki, tuliskan. Syukur Anda akan menambah kekuatan komunitas ini. Ya, rasa syukur kita akan memberikan energi terbaik pada komunitas yang kita cintai ini. Ya gitu, kita nggak cuma mengagumi gurunda kita Ustadz Nasrullah. Kita nggak cuma wow dengan ilmu magnet rezeki, tapi pancaran energi kita juga memberikan kekuatan kepada komunitas ini dengan menjaga rasa syukur kita telah dikenalkan Allah dengan ilmunya magnet rezeki melalui gurunda kita Ustadz Nasrullah. Ya teman-teman, maka teman-teman semua yuk bersyukur, bersyukur. Ini yang utama. Kalau sudah bersyukur, segerakan sedekah. Rasa syukur kepada sesuatu yang Allah berikan kepada kita tidak afdol kalau kita hanya sampai di rasa syukur. Rawatlah rasa syukur ini dengan menyalurkan sedekah. Inilah yang menjadi kebiasaan hidup saya. Tiap kali saya diberikan sebuah nikmat sama Allah, pencerahan melalui seorang ustadz atau ustazah, saat itu juga teman-teman semua saya mau ikat ya pencerahan itu dengan memberikan sedekah atas nama beliau, ya orang yang dititipi Allah ilmu itu atau sesuatu itu kemanapun yang saya bisa salurkan, ya kan. Dan saran saya hari ini semua menyalurkan ke YKRI, Yayasan Khairul Rosikin Indonesia. Ada 200 orang lebih anak santri yang sedang kita rawat, ya, terumbu karang, sedang kita apa itu namanya rangkul, ya. Kenapa? Karena inilah kekasih-kekasih Allah, penghafal-penghafal Quran. Mereka semua kita tidur lelap, mereka menghafal Quran, ya. Bayangkan, ya, Anda sedekah 20.000, ya. Anda kiuris, ya, ingat wajah saya, ingat IKRI, ingat wajah Mas Khalid, ingat YKRI. Dapat pencerahan langsung, Masya Allah, ya Allah, saya bersyukur sekali dapat pencerahan ini. Langsung segerakan sedekah, ya, kepada YKRI, ya. Kapan hari saya ada sebuah event besar, sebelum acara saya bisiki tim saya, sebelum kita masuk ruang pertemuan, segerakan kiuris sedekah supaya masuknya kita di ruangan itu membawa ridhonya Allah. Waduh, merinding semua langsung saya kiuris sedekah semua. Ya. Nah, ini one step ahead gitu ya. Sebelum mendapatkan syukur, sebelum mendapatkan rezeki, pancing dulu Allah. Ya gitu. Apa tuh bahasanya pancing, lebih sopan apa ya? Ya, pay it forward kalau bahasa Inggrisnya. Ya, berikan dulu. Ya, akhirnya nerimanya kita nggak biasa. Gitu. Orang itu setelah diberi baru terima kasih. Tapi kita ini terima kasih dulu sebelum dapat apa-apa. Bagaimana perasaan Allah? Waduh, terenyuh. Ya, terenyuh. Itu akan membuat apa yang kita dapatkan more than expectation. Apa yang kita harapkan lebih apa yang kita dapatkan melebihi yang kita harapkan. Kenapa? Karena belum diberi aja kita udah terima kasih. Apalagi kalau udah diberi. Ya kan gitu. Bisa datang di Zoom meeting ini aja atau menonton YouTube ini aja, udah thank you banget, udah terima kasih ya Allah gitu ya. Gitu. Ada yang nuntun, ada yang ngarahin gitu kan. Ada yang membimbing gitu kan. Nah, itu udah terima kasih banget. Wujud terima kasihnya sedekah, tidak ada cara lain. Ya, teman-teman semua, itulah lifestyle yang saya hidupi selama puluhan tahun ini. Sehingga kalau mungkin banyak yang lihat, banyak yang menilai atau melihat, ibu dia kayaknya kok ajaib banget. Ya, jangan melihat apa yang saya dapatkan. Karena itu adalah kemampuannya Allah. Ya, itu maha kuasanya Allah, semau-maunya Allah. Tapi lihatlah apa yang saya lakukan, agar Anda pun dapat banyak berlimpah. Siapa tahu Anda dapat lebih banyak daripada saya. Amin. Ya. Karena yang ngasih Allah. Ya, lifestyle yang saya hidupi adalah sedekah dulu, ya kan? Kasih Allah dulu.
blessing apa terima kasihnya ya, thankfulnya ke Allah, kasih dulu ke Allah ya, maka Allah akan berikan apa yang Allah sanggup. Dan jangan main-main dengan Allah ya, karena Sang Maha Kuasa atas alam semesta dan bumi ini menyaksikan kita setiap detik hidup kita, teman-teman ya. Jadi sampai di sini ya, pembukaan atau prolog menuju tujuan hidup ini, supaya teman-teman semua kalau sudah bicara tujuan hidup ya, ini tiap harinya kita ketemunya Allah, 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 Allah terus ya gitu. Nah, baik sahabat semua, itu sedikit sharing ya dari saya. Mudah-mudahan lifestyle yang saya bangun puluhan tahun ini bisa menjadi gaya hidup. Jangan tunda. Kenapa teman-teman? Karena semakin Anda menunda, tidak menyegerakan, maka kapan nyampenya? Bener nggak? Karena kapan nyampenya nanti ya gitu, kepada titik keajaiban kita gitu ya. Nah, baik. Nah, sampai di sini teman-teman kita akan lanjut kepada materi. Nah, Bapak Ibu semua, bicara produktivitas ini tidak ada gunanya tanpa sebuah tujuan. Kalau produktivitas ini diibaratkan kita naik mobil dan kita keliling kota, ini kan produktif nih, ini kan berkegiatan ya, aktif ya gitu, berkegiatan gitu. Tapi nggak produktif gitu. Kenapa? Karena nggak ada tujuan. Maka produktivitas itu adalah akibat dari punya tujuan. Coba diketik. Produktivitas adalah akibat dari punya tujuan. Orang yang punya tujuan pasti produktif, nggak cuma aktif. Makanya syukur nikmat yang saya rangkum, ya ini benar-benar original from Dia Puspitawati kayaknya. Atas sebuah pengilhaman Allah ya. Syukur nikmat itu ada 3. Mau lihat orang ini benar nggak bersyukur, cirinya cuma 3. Yang pertama merawat hubungan, merawat rumah, merawat diri, merawat persahabatan, merawat semuanya ya, merawat gurunya. Saya tuh sampai gemes ya kalau saya melihat guru ndak saya itu nggak sehat, udah langsung kayak pengen ikut merawat gitu. Kenapa? Karena beliau pemimpin umat gitu ya. Jangan sampai ada nggak sehat ya gitu. Kita ini prajurit pengikut ini harus menjaga pemimpin gitu kan. Karena kita yang turut merasakan barokah dari kepemimpinan seorang ustadz atau guru yang dititip Allah dalam hidup kita. Ya, ketaatan kita kepada guru itu mendatangkan barokah yang luar biasa ya gitu. Nah, jadi teman-teman semua, kalau nggak punya tujuan nggak mungkin produktif. Jadi produktivitas adalah akibat dari tujuan. Ya gitu. Nah, bagaimana kita melihat gambaran seseorang yang mereka bersyukur itu esensi syukur itu hanya 3 saja. Yang pertama merawat, yang kedua aktif produktif. Ya, karena punya tujuan. Kalau ada orang produktif nggak usah nanya, Mas Khalid punya tujuan nggak usah. Produktivitas dia menunjukkan dia punya tujuan hidup. Ya gitu. Tapi kalau ketemu orang, saya nggak bisa Bu Dia, nggak gampang ya, nggak mudah ya, mulutnya ini, lisannya udah disiplin kata, nggak gampang ya, nggak mudah ya, kok nggak bisa ya, kok nggak gampang ya, lisannya disiplin kata, otaknya sulit banget ya, nggak mungkin gitu ya. Padahal dalam ilmu mana rezeki, LOP itu pancaran pikiran. Kalau yang lisanul aklinya, akalnya berkata nggak mungkin, ya tipu daya mulut bilang nggak bisa, nggak gampang. Ini konslet, konslet akhirnya LOP-nya nggak jadi. Ini praktek ya, udah masuk dalam praktek ya teman-teman. Nah jadi teman-teman semua ya. Yang pertama tadi apa? Merawat hubungan. Yang kedua aktif produktif ya. Yang ketiga sedekah. Setiap nafas Anda jadikan sedekah, teman-teman. Ya gitu. Kok saya lagi ikhtiar di sini nggak ada hasilnya? Jangan. Bukan nggak ada hasilnya. Itulah sedekah Anda. Setiap saya telah melakukan sesuatu dengan all out, ya, langsung tawakaltu Allah. Serahkan kepada Allah. Allah melihat, Allah menyaksikan. Ya, semua yang kita tabur pasti dituai. Nggak dituainya di situ, pasti disiapkan Allah yang lebih besar di tempat lain. Punyanya energi berlimpah, punyalah energi berlimpah, supaya kelimpahan itu sungguh datang dalam hidup kita. Jangan mau jadi orang yang tidak beruntung. Ikhtiar di sana nggak dapat, ya ini gimana ya, yuk evaluasi kenapa ya kemarin nggak berhasil ya, gimana ya, nggak perlulah hidup kayak gitu.
udah akhir zaman, hidup saja dengan khusnudon billah. Ya Allah, Engkau menyaksikan saya sudah ikhtiar maksimal, dan saya percaya ya Allah, saya mengenalmu, saya mempercayaimu. Tak ada satupun yang akan sia-sia. Pasti Allah balas dengan limpahan karunia, barokah rezeki untuk anak dan cucu keturunanku nanti. Amin. Udah tenang aja. Ya, tenang aja terus udah gitu. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah, ini penting sekali sebelum kita masuk di materi. Ya gitu. Kenapa? Karena bagian saya bukan menyampaikan ilmunya. Ilmunya dititip Allah kepada dari gurunda kita Ustadz Nasrullah, dan juga dari guru-guru lain yang dititip Allah. Sebuah ilmu-ilmu Allah, ya. Nah, bagian saya menemani Anda mengalami proses prakteknya. Supaya tepat dalam praktek, posisi hati dalam praktek itu harus tepat agar Anda mencapai semua yang Anda harapkan. Sampai sini dapat gambaran? Ya, jadi praktek ini penting sekali teman-teman. Posisi hati, hatinya harus pandai bersyukur, hatinya harus berkelimpahan. Jangan punya hati yang merasa jadi korban dan tidak beruntung. Hiduplah dengan hati yang tiap hari selalu diuntungkan. Ya, pada saat kita memberi sesuatu, lalu kita tidak diterima kasihin, bahkan pemberian kita tidak dianggap, tidak dihargai, mungkin disepelekan atau disisihkan, maka berkatalah dalam hati, terima kasih ya Allah. Kalau tak ada satu manusia pun yang menghargai pemberianku, itu tandanya engkau sudah menerima ya Allah. Sehingga tak ada manusia satupun yang melihat ini karena engkau sudah ambil semuanya. Wow, keren. Karena sudah diambil Allah, maka manusia tak ada yang melihat. Ya gitu. Maka fokuslah terus memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah teman-teman. Ya gitu. Kita yang memilih, kita mau memandang siapa. Ya gitu. Jadi teman-teman semua, kita masuk dalam materi. Ya, izin ini saya akan share ya. Oke. Iya. Bersiap ya teman-teman. Oke, sip. Mana ya? Ini. Sorry. Oh, kok nggak mau ya? Ini sudah kelihatan Mas Khalid? Sudah, Bu. Oke, siap. Baik, bersiap teman-teman, kita masuk dalam ilmu pemahaman ilmu magnet rezeki, ya gitu. Nah, sebelah kiri, sebelum kenal magnet rezeki, ya, hajat, keinginan, impian, harapan tidak tumbuh. Benar atau benar? Kok saya kepengen ini nggak datang-datang ya? Kok hidup saya begini terus ya? Saya tuh pengen ini kok nggak bisa, akhirnya saya putus asa gitu kan. Ini tidak tumbuh. Ya teman-teman. Ini ada pohon, pohonnya hitam, ada tanda silang, tidak tumbuh. Kenapa? Karena pikiran yang tidak positif, sehingga tanahnya tandus. Apa pikiran tidak positif itu? Nanti kita bahas di belakang. Ya gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, sesudah kenal magnet rezeki, gitu kan, hajat, keinginan, impian, harapan, tumbuh besar sekali, pohonnya hijau, impian terwujud. Nah, pikiran yang positif itu membuat tanahnya menjadi subur. Jadi apapun yang nempel di tanah yang subur, pasti tumbuh. Semua yang nempel atau jatuh di tanah yang tandus, maka tidak bisa tumbuh. Siapa yang setuju ini? Nah, tanah ini ibaratkan pikiran dan hati kita. Ya, gitu. Kalau hatinya tandus, pikirannya tandus, ya, tidak ada unsur haranya, tidak ada kebahagiaan di sana, maka tidak bisa tumbuh. Maka poin terpenting adalah jangan fokus pada hajat, keinginan, impian, harapan, dan tidak tumbuhnya. Fokuslah pada tanah, yaitu pikiran dan hati kita. Ya, coba diketik, fokus pada pikiran dan hati. Fokus pada pikiran dan hati. Fokus pada pikiran dan hati. Ini yang harus kita beresin. Bukan tujuannya apakah keliru Budia. Budia Garputala yang makjelep, yang jitu itu cara ngomongnya ke Allah gimana? Halo, Allah itu pencipta kita. Anda ngomong pakai bahasa Jerman, bahasa India, bahasa manapun, Allah tahu, Allah itu pencipta kita. Bukan masalah gimana cara ngomongnya sama Allah, tapi pikiran dan hati seperti apa yang Anda bawa kepada Allah. Halo, ini yang
sebelum MR ini tidak bisa kewujud. Nah, sesudah MR ini terwujud semua. Kok mikir aja jadi ya? Belum doa, belum dibawa tahajud, udah datang. Kenapa? Karena pikirannya positif. Tanahnya subur. Sampai sini klik ya, teman-teman. Gitu ya. Nah, so kita next nih ya. Gitu. Atau saya tanya dulu nih, siapa yang pengen apa-apa nggak dapat? Atau siapa yang sudah MR lama, sudah 8 tahun? Sudah tahun ke-9 magnet rezeki ya. Sudah ikut selama 9 tahun Bu, THMR ikut terus, semua ikut terus. Tapi kok belum aja. Nah, ya jadi teman-teman, yuk kita pahami bersama ya, bukan ilmunya. Saya khawatir kalau ilmunya yang Anda sorot, ilmu selalu benar karena ilmu adalah titipan Allah. Bahkan Ustadz Nasrullah adalah orang pilihan, orang mulia yang dititip Allah, ilmu yang luar biasa ini. Nggak mungkin dititip ke saya dan kita ya. Tapi orang pilihan yang dipilih Allah untuk menerima ilham ilmu ini. Gitu. Makanya harus takzim, harus mengerti takzim kepada gurunda ya teman-teman ya. Khawatir saya kalau ini tidak saya pahamkan di sini, nanti teman-teman itu menuding. Kok gitu ya? Kok ilmu ini begini ya? Buktinya saya nggak ajaib. Wah, kalau Anda menuding ilmunya atau menuding gurundanya, Anda urusan sama Gusti Allah, teman-teman ya. Karena beliau orang mulia yang dititip saja ilmu ini, gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua, kita harus memahami bahwa hati kita yang nggak subur, pikiran kita yang nggak subur. Saya takutnya lagi yang kedua adalah nanti kalau kita merasa MR ini nggak works, not work dalam hidup kita, ini nggak bekerja dalam hidup kita, maka nanti Anda menjadi pencari, ya. Jadi kutu lompat, izin maafkan, belajar ini. Kok nggak ajaib? Belajar ono. Kok nggak ajaib? Oh, itu lagi viral terkenal, aku mau ikut ke sana. Nggak ajaib lagi. Lalu Anda mau cari siapa? Paham maksudnya? Untuk ajaib mah nggak usah segitunya. Percaya saya Bapak Ibu semua, 20 tahun saya tidak berhenti mengkaji dan mengalami setiap prosesnya. Ya, dan kalau saya boleh sharing kepada Anda, kalau Anda mau yang ringkes, sederhana, gampang, udah dimengerti ya, dan menjadi solusi-solusi dalam kehidupan kita, magnet rezeki tempatnya, insya Allah. Ya, saya datang ke sini bukan untuk menjadi pemberi ilmunya, saya datang ke sini untuk menjadi teman Anda. Saya sudah melalui banyak hal dalam hidup ini, dan magnet rezeki adalah ilmu termudah, tersederhana untuk kita bisa mengalami praktek keajaiban dalam hidup kita. Syaratnya apa? Syaratnya adalah pikiran positif dan hati yang positif ya. Jadi positive thinking, positive feeling, dan positive motivation ya. Nah, nanti di dalam positive motivation itulah kita ketemu yang namanya tujuan hidup dan produktivitas. Oke? Sepakat sampai di sini? Ya, bersyukur lagi dong. Alhamdulillah saya kenal ilmu MR. Alhamdulillah hari ini saya tahu ternyata hati dan pikiran saya yang nggak beres, bukan ilmunya. Ayo tobat lo ya. Habis ini Anda harus dirikan sholat tobat. Ya, mungkin kemarin-kemarin nggak ada yang membina, lalu Anda nyalahin ya para trenernya, Anda nyalahin pemimpin atau gurundanya, Anda nyalahin ilmunya. Astagfirullahaladzim. Ya, sempurnakan dengan sholat tobat. Ya, sempurnakan lagi dengan sedekah. Ya teman-teman semua, gitu. Nah, jadi sampai di sini kita bisa lihat setelah magnet rezeki, ya sesudah magnet rezeki, hajat, keinginan, impian, harapan ini terwujud. Pikiran yang positif itu akan membuat subur. Ya, apapun yang terbersit dalam pikiran kita itu terjadi. Ya. Nah, sesudah MR kok masih belum ajaib, berarti ini harus ada satu gambar lagi ya, berarti. Harus ada satu gambar lagi di luar laptop. Ya. Gitu. Setelah MR dan setelah memahami esensinya, maka ya pikiran dan hati kita yang harus berubah ya. Oke. Nah, gimana caranya kita masuk dalam perubahan pikiran dan hati? Ini Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan untuk kita memberikan pengajian pada pagi hari ini dengan spiritual meter. Nah, apa yang membuat pikiran kita tidak positif? Ya, teman-teman, yang membuat pikiran tidak positif adalah yang pertama,
minus satu, yaitu sikap atau pikiran yang selalu ya apa-apa harus diakui, pengakuan. Kalau nama kita nggak disebut, kita marah. Kalau kita nggak dihargai, kita marah. Inilah yang membuat pikiran kita tandus. Ya, inilah yang membuat hati kita kering, tidak bahagia. Ya gitu. Maka obatnya apa untuk minus satu ini? Ya, obatnya adalah izin saya kasih vaksin ya untuk minus satu. Semua yang sudah kita berikan kepada orang lain, ya gitu. Dan pada saat kita tidak dihargai, pemberian kita tidak dianggap, kita tidak diterima kasihin, maka saat itulah sebenarnya Allah telah mengambil semuanya sehingga tak ada satupun mata yang melihat. Maka tak ada satupun yang berterima kasih. Maka selesailah sudah urusan kita ya. Pada saat kita memberi sama orang lain kan biasanya kita ngomong ya semoga Allah menerima gitu. Nah kalau sudah Allah terima tak ada satupun mata melihat, bukankah berarti sudah selesai niat kita menyenangkan Allah, memberikan sesuatu kepada orang lain demi Allah. Jadi kalau setelah memberi atau setelah berbuat sesuatu, berkorban ya sesuatu, lalu tidak ada yang menghargai kita dan kita marah, aduh sayang banget. Kita akhirnya merusak pikiran dan hati kita sendiri, teman-teman. Ya, jadi inilah minus satu. Jangan ada ya, gitu. Mulai sekarang lebih senang diterima kasihin atau lebih senang diabaikan. Halo, ya. Beberapa waktu lalu, ya saya mau cerita nggak ya, gitu ya. Waduh, saya udah all out mati-matian lah. Pokoknya udah fight luar biasa ya gitu. Ya. Dan tidak ada satu penghargaan sama sekali, tidak ada satu ucapan sama sekali, dan di detik-detik sangat sakral yang saya harapkan banyak dukungan, tidak ada dukungan sama sekali. Wah, keren. Makasih ya Allah. Allah terima semuanya tanpa syarat dan tanpa bekas. Yes, gitu kan. Nah, jadi teman-teman semua sampai di sini bisa ikutin lifestyle saya. Iya ya gitu. Nah, so inilah yang harus kita perjuangkan. Gitu kan. Inilah yang harus kita perjuangkan. Kita mengaku lillahi ta'ala, jangan main-main ya. Kalau kita mengaku kepengen lillahi ta'ala, maka akan datang ujian-ujiannya ya. Bagaimana saat ada penolakan atau penghinaan dari orang lain, apakah kita minus satu ataukah kita plus? Nah, di sini kelihatan ya. Ini yang merusak hati nih, merusak pikiran. Yang kedua, kemarahan. Apa-apa marah. Gini aja, kalau Anda sedang terkena suatu persoalan, gitu ya, Anda marah atau tidak, itu tanya aja kepada lawan bicara Anda. Karena diri kita seringkali nggak sadar. Ya gitu, seringkali nggak sadar. Saya berada dalam didikan keluarga, bapak saya itu kurang lebih 4 atau 6 tahun ya, ada di Rusia, pendidikan militer gitu ya. Jadi di rumah tuh kalau nggak suaranya keras tuh kayaknya nggak lega gitu ya. Jadi tiap hari kayak ngomong itu udah kayak marahin. Jadi bagi banyak orang dikiranya marah-marah, padahal itu kebiasaan didikan dalam keluarga, semuanya suaranya kenceng gitu. Nah, apalagi saya keluarga dari Surabaya ya, itu kota bonek ya, terkenal bonek ya gitu. Jadi teman-teman semua, pada saat saya menikah dengan suami saya orang Solo yang lembut sekali dan juga tidak banyak bicara. Wow, keren. Bolak-balik saya diingetin. Setiap kali saya ngomong dikira saya marah gitu kan. Padahal enggak ya, akhirnya saya menurunkan ya ton suara. Gitu. Jadi ternyata pada saat kita bisa lemah lembut itu keren sekali teman-teman ya gitu. Ya, itu akan membuat kita semakin bernilai ya teman-teman gitu. Jadi turunkan garis kebenaran ya. Janganlah kamu marah bagimu surga. Ya Allah, hadisnya keren banget ya gitu. Ya -3 serakah, berharap. Nah ini nih yang saya mau garis bawahi ya, berharap ya gitu. Jadi ini semuanya pengen ajaib gitu ya, pengen ngalami hidup yang ajaib. Siapa mau kayak Budia, katakan saya. Nah, saya nggak punya -3 ini, insya Allah. Hidup saya kalau bisa, nafas ini bisa disedekain, saya sedekain deh. Gitu. Nah, saya nggak punya -3 ini. Berharap sama siapa, gitu ya. Kita pengen, kita bersedekah, ritualnya bersedekah, prakteknya bersedekah, tapi hatinya minta dikasihani. Kagak bisa, konslet ini mah.
Ya konslet, sedekah karena harusnya, sedekah karena diperintah, sedekah karena apa supaya apa itu namanya? Malu kalau semua sedekah saya nggak sedekah. Ini berarti masih -3. Ya gitu. Ya sedekah karena apa? Sedekah karena mau menyenangkan Allah. Jadi biarlah Allah yang membalasnya dengan kesehatan anak-anak kita, dengan suami yang taat setia, dengan anak-anak yang kurota ayun dan cerdas dan kuliahnya atau sekolahnya lancar. Itu semua balasan Allah atas sedekah kita. Maka matanya jangan mata uang. Matanya jangan mata uang ya. Maksudnya itu yang Anda anggap rezeki itu hanya uang. Kasihan banget. Uang Anda 1 miliar pun nggak bisa untuk membiayai pasang ring jantung habis itu. Ya gitu. Nah, -3 ini berharap pamrih. Ya gitu. Ngapain ikut begini? Iya supaya nanti saya bisa kecipratan cuannya. Aduh, jangan ya. Jangan teman-teman ya. Ini tidak mulia ya gitu. Nah, yang keempat rasa takut ya gitu. Budia saya tidak pernah marah-marah, saya nggak pernah cari muka, saya nggak pernah ujub. Tapi saya takut tiap hari Budia takut resah, takut miskin, takut nggak bisa bayar. Ini ini lebih parah daripada sombong ya. Gitu. Jadi teman-teman ya, inilah yang merusak hati. Ya, -1, -2, serakah. Kalau teman-teman mau lebih dalam mengkaji spiritual meter ini, saya akan hadir kepada Anda tiap hari Jumat jam 10 sampai jam 11 di YouTube saya. Silakan googling ya. Anda akan saya bawa untuk mendalami spiritual meter ini di setiap program acara yang saya berikan kepada jamaah ya setiap Jumat jam 10 sampai jam 11 ya gitu. Di YouTube ya bebas gratis. Ya karena Jumat ya sempurnakan dengan Jumat barokah. Berapapun sedekah Anda salurkan ke YKRI ya gitu. Nah teman-teman semua ini -4 takut nggak boleh karena kalau takut berarti kita tidak menganggap Allah itu ada. Ya kalau Allah itu ada, apa yang kita takutkan? Allah semua kok yang kerjain, kan gitu. Kemudian apatis, rasa bersalah, depersonalisasi, ya. Jadi ini kita bahas detail ya nanti pada saat Anda mengikuti kajian saya tiap Jumat, ya. Oke. Nah, kita lanjut karena materinya adalah produktivitas, itu tempatnya di sini, teman-teman. Nah, tempatnya di sini. Oke. Ya, tempatnya di sini. Apa ini? Bentar. Sorry, ini ketutup terus. Nah, jadi spiritual meter yang minus tadi membuat pikiran kita tandus, hati kita kering. Ya gitu. Jadi kita itu menuntut air terus, menuntut dikasih terus apa itu namanya? Menuntut pengharapan, minus terus, -3. Berharap diterima kasihin, berharap diakui, berharap dipuji, berharap ya minimal terima kasih gitu kayak kepada saya ini yang sudah mati-matian membantu. Ya itu udah -3 banget berarti. Berharap banget terima kasihin manusia gitu loh. Padahal sebenarnya Allah sudah menerima semua ikhtiar kita. Allah sudah menerima. Allah sang maha pembalas sudah menerima. Kenapa dirusak dengan pengharapan kepada manusia? Halo? Ya, mau ajaib? Ya saran saya nggak usah pura-pura ajaib ya. Kita mau ajaib sungguhan. Nggak ada orang ajaib punya sifat seperti itu, nggak ada. Karena itu sifat yang sangat mengeringkan pikiran dan menanduskan hati. Ya gitu. Nah, jadi teman-teman semua, di mana produktivitas itu berada? Kenapa orang produktif pasti ajaib? Nah, orang produktif pasti ajaib. Ya gitu. Produktivitas adalah akibat dari punya tujuan. Dan orang produktif pasti ajaib. Kenapa? Karena ada di spiritual meter yang positif ini. Yang pertama, kita duduk manis belajar. Ini namanya +1. Makanya saya doa banget, Anda belajar aja, Anda sudah ajaib. Karena ini sudah +1, zona takwa, zona keajaiban. Bismillah ya, pancarkan LOP Anda. Ya Allah, sambil mendengarkan ceramah ini atau kajian ini, datangkan keajaibanmu ya Allah. Apa? Sebutkan. Ya gitu. Sambil menyimak ini, karena Anda sudah +1. Zona takwa. Yang kedua, bekerja dengan keadaan silaturahim, saling memberi keuntungan bagi semua pejuang askar yang sudah tergabung dalam Amil Zakat Khairul Rozikin. Yuk bekerja sama dengan keadaan saling menguntungkan. Siarkan Ziswaf, ajak banyak orang sedekah melalui link afiliasi Anda. Yang belum jadi pejuang askar bertobat, segera daftar askar, jadilah prajurit Allah, menyerap semua dana zakat infak sedekah karena itu diperintahkan Allah dan karena itu termaktub di dalam Al-Quran.
Ada satu profesi yang Allah langsung tunjuk di dalam Al-Quran, yaitu sebagai amil zakat. Dan berbangga hati, Ustadz Nasrullah menyediakan pejuang askar amil zakat khairul rozikin. Ya, jadi kalau kita hari ini belum ada bisnis, belum ada kegiatan, belum bekerja, jadi pejuang askar aja. Ya, nge-share link sudah disiapin semua sama YKRI, website crowdfunding sudah dipersiapkan semua, sudah di-develop sedemikian rupa. Bagian kita adalah bekerja sama dengan keadaan silaturahim. Bapak Ibu izinkan saya askar ambil zakat khairul rozikin. Izin ya Bapak Ibu, mana tahu mungkin bisa menyalurkan zakat infak sedekahnya melalui Yayasan Khairul Rozikin. Kami ada 200 anak santri penghafal Quran yang hari ini menuntut ilmu di pesantren kami. Ini profilnya dan lain-lain, data kita lengkap. Bahkan YKRI berturut-turut menerima penghargaan sebagai pengumpul terbaik, penyalur zakat terbaik, dan juga ada satu lagi sampai saya nggak ingat Bapak Ibu ya. Nanti lihat aja di profilnya YKRI. Nomor 2, Anda bisa aktif menjadi pejuang askar. Gitu ya. Dan Bapak Ibu semua, yang ketiga, pengendalian diri, menahan amarah dan emosi. Karena sudah bekerja sama, sudah banyak interaktif, maka banyak ujian. Jangan dihindari. Karena ujian ini untuk mengetahui siapa Anda sebenarnya. Ya, kalau lagi bekerja sama, nggak enak ya sama dia, aku tuh udah kena bolak-balik loh sama dia. Dia itu ya, berarti Anda tidak plus 3. Plus 3 adalah mengendalikan diri. Tidak penting orang lain menzolimi kita seperti apa, itu tidak penting. Karena kezoliman orang lain kepada kita adalah cara Allah menunjukkan kita pernah zolim ke orang lain dulu. Maka jangan salahkan orang itu, maka jangan negatif ke orang itu. Saya thank you, berterima kasih kepada orang yang menzolimin kita, karena berarti Allah sayang kita. Allah mengingatkan kita pernah zolim ke orang lain. Maka kendalikan diri, tahan amarah, menahan emosi. Mana tahu ini ujian Allah untuk kita segera mentobati kezoliman kita kepada orang lain. So teman-teman semua, yang keempat, keridoan atas segala kondisi, rendah hati. Rendah hati itu tidak bisa dipaksakan, rendah hati tidak bisa dibuat-buat. Ya misalnya, Bu dia luar biasa ya, oh enggak, saya mah biasa aja, enggak usah kayak gitu. Contoh Anda dipuji, oh Mas Khalid luar biasa ya, Alhamdulillah. Yang artinya segala puji bagi Allah. Saya hanya menjalankan tugas sebisa saya bisa supaya Allah ridho. Kalau hasilnya bagus dan membuat Anda senang, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Artinya tugas saya maksimal, bisa menyenangkan Anda, insya Allah Allah senang. Cukup, enough, nggak usah pakai banyak ekor. Itu namanya rendah hati. Rendah hati itu diri kita tuh rendah. Manusia tuh zoliman jahulah. Apa yang kita banggakan dalam diri kita? Semua pertolongan Allah, maka semua kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi kata Alhamdulillah itu bukan untuk mengiyakan kebanggaan diri kita, dipuji orang-orang bangga sama kita, kita iyakan Alhamdulillah. Bukan, tapi Alhamdulillah itu adalah esensinya segala puji bagi Allah. Ya, makanya kalau belum mengerti esensi ini, tiap kali ngomong Alhamdulillah tambahin segala puji bagi Allah. Ya, dikiranya begini, dipuji kok dia bilangnya Alhamdulillah kayak sok-sokan. Nah ini makanya berhadapan dengan orang yang juniper itu kita perlu banyak trik cantik ya supaya tidak menyinggung perasaannya. Ya, juniper itu apa? Julid, nyinyir, baper. Ya gitu. Kita bilang Alhamdulillah dia nggak terima. Kita merendahkan perkataan juga dia nggak terima. Susah ya. Gitu. Jadi kita harus benar-benar kasih koridor yang jelas. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan kemurahan Allah saya bisa bekerja maksimal dan bisa menyenangkan Bapak Ibu semua. Terima kasih, hatur nuhun, gitu aja. Hati mah biasa saja, ya, gitu. Nah, kemudian yang kelima, nih yang penting, yang ada kaitan dengan produktivitas, ya. Yang kelima adalah kreativitas menghasilkan sesuatu, mencapai target. Inilah titik keajaiban. Mari kita simak bersama gurunda kita Ustadz Nasrullah. Sebuah target selesai, ada lagi. Banyak proyek-proyek dari seorang gurunda kita yang kita lihat setiap harinya. Ya gitu. Ini adalah teladan. Ini adalah contoh. Berarti beliau selalu memencet plus 5. Ya gitu. Berbahagialah dan bangga hatilah Anda yang terlibat dalam setiap proyek beliau. Karena Anda pasti kecipratan barokahnya. Beliau sedang terus menombol plus 5. Hanya orang-orang plus 5 yang akan mampu berada di plus 6. Karena proses menuju plus 5 harus melewati plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, baru bisa plus 5. Ya teman-teman semua, ini pengalaman yang saya alami,
Mudah-mudahan bisa diterima dan bisa dijadikan praktek buat teman-teman semua ya, mencapai target. Gitu. Apa target Anda? Gitu kan? Dalam kehidupan ini. Untuk apa belajar magnet rezeki ini? Targetin dong. Saya mau begini, saya mau begitu. Saya punya LOP ini, saya punya dream ini. Untuk apa? Why? Kenapa? Temukan jawabannya. Anda harus punya mentor atau pendamping yang bisa menemani Anda dalam setiap langkah Anda. Ya, Anda bisa belajar ini lebih dalam di setiap Jumat jam 10 sampai jam 11. Itu umum. Semua boleh lihat di YouTube, gratis ya teman-teman. Tapi jangan gratisan. Saran saya sedekah, nah. Ya, supaya Allah tidak melihat pencerahan yang Anda dapatkan ini gratisan ya. Sedekah dimanapun ya, tapi utamakan ke YKRI ya gitu ya. Gitu. Ntar saya lihatin siapa yang sedekah. Oh, bercanda. Enggak saya lihatin ya, paling saya intip. Nah, jadi teman-teman semua, nah yang keenam, pengabdian, pengorbanan, tulus tanpa pamrih, inilah puncak keajaiban. Bu Dia, gimana caranya plus 6? Saya nggak mau nipu-nipu Anda. Saya juga nggak mau menghibur Anda. Gitu, udah capek. Maksudnya itu udah lelah. Ada yang 8 tahun udah ajaib-ajaib, ada yang 3 tahun udah ajaib-ajaib. Ya, plus 6 hanya dicapai pada saat Anda mengerti plus 5. Gitu. Kenapa? Karena plus 5 itu titik keajaiban. Udah ajaib banget, udah punya banyak. Pasti udah dititipi Allah banyak kekayaan, aset, dan lain-lain. Tapi tetap mau melayani umat, itu plus 6. Bukan lagi bicara cuan. Bukan lagi bicara untuk diri sendiri. Tapi bicara untuk menyenangkan Allah dengan melayani umatnya. Ini bicara pengabdian. Ya gitu. Yang ketujuh, tawarnya hati akas dunia. Yang ke-8, persaksian. Nanti bisa simak kuliahnya atau materinya di Magnet Rezeki training dan lain-lain. Ya, batasan saya hari ini sampai di titik keajaiban, mencapai target. Targetnya apa? Anda harus temui orang yang mau menemani Anda dalam proses kesuksesan Anda menuju keajaiban yang tanpa batas. Ya, puncak keajaiban itu di plus 6. Oke, teman-teman semua, selesai sudah materi ini. Ya, bagi yang karyawan bekerja, target Anda adalah memastikan setiap tugas dari manajer atau pemimpin Anda selesai tanpa ekor. Ya, teman-teman, tanpa ekor artinya adalah tanpa mengeluh, karena setiap yang Anda lakukan sejatinya Anda sedang melakukan spiritual meter ini. Sejatinya Anda sedang disaksikan Allah. Tugas ini sejatinya bukan dari manajer Anda, bukan dari bos Anda, tapi dari Allah. Ya, tapi untuk Allah. Betapa Allah bahagianya melihat Anda sebagai karyawan yang tawadu, taat kepada pemimpin. Ridhonya pemimpin kepada karyawan atau kepada pengikut mendatangkan keajaiban dari Allah. Yes, oke ya. Buat Anda yang berbisnis, punya target, temui mentor Anda, temui pemimpin Anda, apalagi target selanjutnya. Kalau Anda mengerti target adalah tujuan, target itu adalah tujuan yang akan Anda capai. Setiap pejuang askar punya tujuan. Saya mau membantu jamaah. Ya, 1 minggu ini saya membantu 20 jamaah untuk sedekah zakat. Wih, itu tujuan. Seminggu 20 orang. Sebulan 80 orang. Ya, seminggu bisa capai mungkin 10 juta penyerapan siswa. Sebulan bisa capai 50 juta. Wow, keren. Berapa ujroh Anda? Wow, luar biasa. Bukankah itu cara untuk kita menarik keajaiban? Halo, plus 5 titik keajaiban. Maka Anda akan menjadi plus 6. Hasil ujrohnya para askar bisa untuk memuliakan, membahagiakan, menyempurnakan ibadah, biayai sekolah anak ibadah, memberikan kesejahteraan pada keluarga ibadah. Bukankah ini yang kita mau kejar? Kejar dulu apa yang harus Anda lakukan. Suatu saat Anda akan dikejar oleh rezeki yang Allah janjikan. Sekian dari saya, sukses buat semua. Sampai jumpa di puncak keajaiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi Lewat 45 menit. wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Materinya benar-benar materi training ya. Oke. Bahkan hampir detail Ibu dia menjelaskannya ya. Dan ini Bapak Ibu, semoga dengan materi ini bisa memantapkan apa tujuan hidup kita dan bagaimana cara-caranya tadi, dan sudah dipandu rinci dengan spiritual meter. Luar biasa, Masya Allah. Jika ingin lebih detail silakan nanti bisa lihat di YouTube Budia ya Budia, tiap jam 10. Baik, luar biasa, saya juga speechless ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Insya Allah kita berjumpa lagi di kajian live YKRI berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih banyak pada Budia pada hari ini yang sudah sharing materi yang luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.